Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 sampai 15. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 15. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu, dan melipat gandakannya, dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini, bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu, dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu, dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah, yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah, karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Judul renungan kita hari ini adalah Kerelaan Hati Membawa Sukacita, ditulis oleh Dwi Agus Priyono, sahabat suara kasih. Dalam surat 2 Korintus 9 ayat 6-15, Rasul Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Korintus, berkenaan dengan dukungan finansial yang akan mereka berikan untuk jemaat di Yerusalem. Jemaat di Yerusalem membutuhkan dukungan dari jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Untuk itu Paulus meminta agar jemaat-jemaat, termasuk jemaat di Korintus, mempersiapkan dukungan mereka. Dalam konteks inilah,
Firman Tuhan yang kita baca hari ini memberikan prinsip-prinsip dalam memberi persembahan. Pertama, memberi harus didasarkan pada kerelaan hati. Ini adalah prinsip kerajaan Allah. Segala sesuatu harus dilakukan dengan kerelaan hati. Tanpa kerelaan hati, maka pemberian tersebut tidak akan menjadi berkat, baik bagi penerima maupun pemberi. Kerelaan hati adalah sikap yang keluar dari dalam, bukan karena perintah atau paksaan. Kedua, memberi dengan sukacita. Sukacita saat memberi dapat diperoleh, karena kita menyadari bahwa pemberian kita akan meringankan beban orang lain. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saat orang lain terbantu oleh pemberian kita, maka kita dapat merasakan sukacita mereka. Sukacita mereka itulah yang menjadi sukacita kita. Sukacita ketika kita melihat atau membayangkan raut wajah mereka yang berbinar saat menerima pertolongan dari pemberian kita. Sahabat Suara Kasih, mari kita mulai melihat ke sekeliling kita. Mungkin Tuhan sedang memanggil kita untuk mengulurkan tangan dan memenuhi kebutuhan orang lain. Ada banyak kebutuhan di dunia ini, seperti kebutuhan akan perhatian, dorongan, pendampingan, semangat, dan termasuk keuangan. Marilah kita renungkan, ambillah langkah iman untuk menolong orang lain. Anda akan merasakan sukacita jika Anda melakukannya dengan kerelaan hati, karena adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa. Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa,
Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.